kita akan bergirang, memuji Tuhan dan bersukacita bersama. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena berkat kesehatan, kekuatan yang Kau boleh berikan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Biarlah seluruh kehidupan kami yang mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan berglori bersama-sama, bergirang bersama-sama dan bersukacita. Kita angkat satu pujian, dalamnya hatiku jadikan.
mempersiapkan hati kita, kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan masuk untuk mendengarkan setiap apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini
seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Segala pujian, segala hormat kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menguatkan setiap hidup kami, menguatkan setiap hati kami, dan menjadi kekuatan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan dimanapun keberadaan mereka. Sertai dan lindungi mereka. Biarlah penyertaan Allah, pengurapan Allah menjadi bagian hidup mereka. Tolong mereka Tuhan. Biarlah mereka dipenuhi oleh kuasa yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan kami siapkan hati kami untuk menerima setiap pengajaran daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, sudah lama ya adik-adik kita tidak berjumpa. Tante jadi rindu sama adik-adik. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan kuat. Oh ya adik-adik, hari ini Tante ingin menceritakan sebuah cerita firman Tuhan. Hayo, siapa di antara adik-adik yang sudah siap mendengarkan cerita Tante? Kalau adik-adik sudah siap, coba angkat tangan kirinya, terus angkat tangan kanannya, dan katakan, "Yes, saya siap." Sudah siap dengar cerita Tante? Yes, saya siap. Nah adik-adik, jadi hari ini Tante ingin menceritakan seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seseorang yang melayani Tuhan. Adik-adik tahu tidak kalau Nabi Elisa adalah muridnya Nabi Elia? Pasti adik-adik di rumah sudah tahu karena minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang Nabi Elia. Nah adik-adik, kita akan belajar bagaimana Nabi Elisa memberikan pertolongan kepada seorang ibu janda. Jadi, pada suatu kali ada seorang ibu janda yang menemui Nabi Elisa. Dan dia berkata kepada Nabi Elisa, "Nabi, tolonglah kami. Kami dalam kesusahan. Kami dalam kesusahan yang sangat besar. Suamiku baru saja meninggal. Suamiku adalah seorang nabi yang baik hati. Dia juga adalah nabi yang benar. Ketika dia masih hidup, kami hidup dalam kemiskinan. Dan sekarang ketika dia sudah meninggal, kami harus membayar hutang-hutangnya yang sangat banyak." Kasihan ya adik-adik. Mendengar hal itu, Nabi Elisa merasa kasihan. Nabi Elisa merasa sedih. Lalu, apa ya adik-adik yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Nabi Elisa datang berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan untuk membantu ibu janda ini?
Ibu janda ini berkata, "Kalau sampai aku tidak bisa membayar hutang-hutangku, maka anakku akan diambil oleh para penagih hutang itu. Dia akan dijadikan budak." Hah? Dijadikan budak? Budak itu adalah orang yang terus bekerja giat tanpa dibayar, adik-adik. Kasihan ya adik-adik. Sehingga ketika Nabi Elisa sudah berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Nabi Elisa berkata, "Sekarang apa yang engkau punyai di dalam rumahmu?" Dia bertanya kepada ibu janda ini. Maka ibu janda ini menjawab, "Yang aku punya hanya sedikit minyak di dalam buli-buli." Adik-adik tahu tidak buli-buli itu seperti apa? Hanya botol kecil, adik-adik. Sebentar ya adik-adik, Tante cari dulu buli-bulinya di mana. Sebentar ya. Tada! Seperti ini. Hanya botol kecil, adik-adik. Jadi ibu janda ini bilang, dia hanya punya sebotol kecil, minyak sebuli-buli ini, adik-adik. Wah, dia tidak punya apa-apa lagi. Lalu, apa yang Nabi Elisa katakan? Nabi Elisa berkata, "Sekarang pulanglah kamu ke rumahmu dan pinjamlah sebanyak mungkin tempat-tempat atau bejana-bejana kepada tetangga-tetanggamu. Lalu isilah minyak di dalam buli-buli itu kepada bejana-bejana yang sudah kamu pinjam itu." Kira-kira ibu janda ini melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa nggak ya adik-adik? Hanya minyak sebuli-buli diisi ke dalam bejana yang sangat banyak. Apa mungkin? Tapi adik-adik tahu tidak? Ternyata ibu janda ini pulang ke rumahnya dan dia mendatangi rumah tetangga-tetangganya. "Hei, aku boleh tidak pinjam bejanamu? Aku boleh tidak pinjam bejanamu?" Anak-anaknya pun turut membantu untuk meminjam bejana-bejana kosong. Sehingga terkumpullah banyak sekali bejana-bejana kosong. Lalu ibu janda ini melakukan tepat seperti apa yang Nabi Elisa katakan. Dia mulai menuang minyak yang di dalam buli-buli ini ke atas bejana-bejana yang kosong. Dia isi terus. 1 bejana, 2 bejana, 3 bejana. Kok aneh ya adik-adik? Minyaknya tidak habis-habis. Minyaknya terus ada. Sampai bejana-bejana yang kosong tadi semuanya terisi penuh. Wah, luar biasa ya Tuhan kita itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Luar biasa, semua bejana terisi dengan penuh. Karena bergembira, maka ibu janda ini pergi menemui Nabi Elisa. Wah, dia senang hati. Dia katakan kepada Nabi Elisa, "Saya sudah melakukan apa yang Nabi Elisa katakan." Dan mendengar cerita dari ibu ini, Nabi Elisa berkata kepada ibu ini, "Sekarang jualah minyak yang ada di bejana-bejana itu dan bayarlah hutangmu. Setelah itu sisanya kamu pakai untuk kamu hidup." Wah, luar biasa ya adik-adik. Akhirnya hutang dari ibu janda ini terbayar lunas. Bahkan dia juga masih bisa hidup untuk seterusnya. Hidupnya terjamin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa, dia ketika menemui orang yang butuh pertolongan, dia membantu ibu janda ini. Dia membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ayo adik-adik, adik-adik mau tidak membantu orang yang dalam kesusahan? Mau? Mau ya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus berlatih untuk suka menolong orang lain. Kira-kira siapa saja ya yang perlu kita bantu? Adik-adik di rumah bisa membantu ibu adik-adik di rumah. Misalnya membantu pekerjaan rumah, membantu ayah juga bekerja, atau juga membantu kakak membersihkan rumah. Seperti itu ya adik-adik.
kita mau belajar untuk suka menolong orang lain atau juga menolong rekan-rekan kita yang butuh pertolongan. Adik-adik, mari sama-sama kita mau belajar untuk berlatih menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Oh iya, Tante punya ayat hafalan nih. Adik-adik ikutin ya dengan gerakan yang Tante berikan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua A. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 4 ayat yang kedua A. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Bisa? Sekali lagi ya. Mazmur 42 ayat yang kedua A. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Puji Tuhan adik-adik. Ayo sama-sama adik-adik di rumah kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikuti Tante berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan ajarkan kami pada hari ini untuk kami seperti Nabi Elisa yang suka membantu dan menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, terus berkati kami, berkati kedua orang tua kami, terus berikan kami hikmat-Mu untuk kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.